Kisah Yatim Piatu yang Sukses. Episode 078. Sebelum mereka pulang, Maisie dihampiri oleh rekannya yang berbincang sebelum masuk ruang meeting. Bapak tersebut tampaknya sangat berharap kepada Maisie agar bisa mempertimbangkannya lagi. Namun Maisie hanya bilang, tunggu dulu. Nanti akan saya kasih kabar kalau sudah ada keputusan. Baiklah kalau seperti itu. Saya tunggu kabar dari ibu, jawabnya. Mereka mulai berpisah di area parkir. Veronica langsung saja melajukan mobilnya. Setelah majikan sudah di dalam mobil, Veronica tidak bertanya mau kemana lagi. Karena hari sudah masuk waktu malam. Pasti tujuan hanya pulang. Hari itu Maisie sangat sibuk. Pastinya ia merasa kelelahan. Hingga ia tidak terlihat keluar dari kamarnya. Mungkin ia langsung tertidur. Apalagi Shenzhen sudah tidur sebelum mereka tiba di rumah. Matahari sudah bersinar. Di mana-mana sudah terdengar suara orang bicara. Tanda mereka sudah mulai beraktivitas. Tetapi Veronica belum juga melihat majikannya keluar dari kamar. Namun Shenzhen sudah sibuk dengan permainannya. Memang Maisie belum terlihat keluar. Sebenarnya ia sudah bangun dari tadi. Sesuai dengan janji dengan rekan bisnisnya kemarin, ia akan memberi kabar jikalau sudah ada keputusan. Namun ia belum bisa memberi keputusan apabila belum tahu legalitasnya. Maka pagi hari itu, Maisie menyuruh Deki untuk menjumpai bos pemilik perusahaan garmen itu. Pastikan legalitas kepemilikan perusahaannya. Kalau sudah jelas kasih informasi. Karena sudah beberapa menit ia menunggu. Namun belum ada jawaban dari Deki. Maisie baru keluar dari kamarnya. Maisie langsung melihat pekerjaan Veronica. Ternyata semua sudah siap. Veronica hanya sibuk dengan handphonenya dikala mereka belum berangkat. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.35 menit. Maisie baru dapat balasan pesan dari Deki. Kalau pagi ini ia belum bisa. Tetapi habis waktu siang ia akan menyelesaikannya. Karena pagi ini ia akan ke kantor cabang terlebih dahulu. Sebab selama ini sudah banyak kabar burung dari pegawai staf. Namun semua isu tersebut belum bisa dipastikan sebelum punya bukti. Maisie hanya memberikan waktu yang cukup buat Deki bekerja. Ia memahami rencana Deki. Namun ia tetap akan menjumpai bos perusahaan. Yang mana selama ini bermitra dengan baik. Setelah mencari kebenaran isu tersebut, Deki sudah punya bukti dan nantinya yang bisa bertindak adalah Maisie sendiri selaku pemilik perusahaan. Ternyata bukanlah fitnah yang mereka sampaikan. Memang kenyataannya benar informasi yang ia dapat. Selesai mencari fakta di kantor cabang, Deki melanjutkan perjalanannya. Ia akan bertemu dengan bos pemilik perusahaan garmen yang dibilang oleh bosnya pagi tadi. Karena ia sudah paham alamat komplek perkantoran yang dimaksud, maka ia tidak berkoordinasi lagi sama atasan mereka. Maisie hari itu masih berada di kantor pusat. Kali ini ia termasuk lama berada di kantor pusat. Karena selama ini bersih hanya dipandang dari luar saja. Lain kenyataannya kalau sudah dikupas kulitnya, ternyata permainan kotor terus menjamur. Tidak baik kalau harus menanamkan kecurigaan kepada pegawai, yang notabene-nya yang memilih dan mengangkat mereka adalah kita sendiri selaku pemilik perusahaan. Itu pribadi yang diterapkan oleh Maisie di semua pegawainya. Namun ada waktunya ia harus membongkar fakta yang sebenarnya. Dari pagi sampai waktu siang pegawai masih pada sibuk. Mereka menyusun kembali laporan selama ini yang mereka palsukan. Bapak Direktur selama pemeriksaan hanya diam saja. Tampaknya ia sangat malu kepada bos besar. Atas terbongkarnya kasus ini, ia tidak menyangka bahwa pegawainya selama ini, permainan mereka sangatlah kotor. Maisie terus mengawasi pegawai yang masih saja sibuk menyusun laporan. Agar sesuai dengan data keluar masuk di perusahaan yang semestinya. Maisie meminta kepada Bapak Direktur untuk mengawasi jajarannya yang sedang menyusun kembali laporan.
Sesuaikah nanti dengan data yang saya miliki? Usut punya usut. Ternyata hasil akhir laporan sesuai dengan data yang bos mereka miliki. Bapak Direktur sangat terkejut sekali setelah melihat total uang perusahaan yang hilang. Wajar saja akhir-akhir ini salah satu perusahaan hampir mengalami kegagalan keuangan total. Kalau bukan terus dibantu dari hasil perusahaan yang lain, maka sudah lama berakhir. Ternyata sesudah ditelusuri, ada kerjasama antar pegawai kantor cabang dengan pegawai kantor pusat, hingga permainan mereka tampak kabur dari pengawasan internal perusahaan. Walaupun Deki belum memberikan laporan hasil investigasi di kantor cabang pagi tadi, Meizi sudah bisa mengira pasti berhubungan dengan temuannya di kantor pusat sekarang ini. Karena semua sudah pada selesai, ketakutan yang tampak terpancar dari wajah mereka. Sehari penuh masalah ini menyita waktu. Rasa amarah di hati Meizi yang terus bergejolak. Namun ia tetap berusaha mengendalikan emosinya. Karena waktu kerja sudah selesai, maka semua pada persiapan pulang. Sebelum pegawai selesai persiapan, Meizi duluan permisi kepada Bapak Direktur. Bapak Direktur sangat menyesalkan permainan anak buahnya. Ia tidak menyangka hal ini mereka lakukan secara sistematis, hingga merusak kepercayaan bos besar pada dirinya. Kalau bukan waktu jam kantor sudah selesai, mungkin saja hari itu juga ia akan bertindak. Namun karena hari sudah sore, maka ia masih menahan diri. Bagi pegawai yang merasa dirinya bersalah, semenjak mulai ketahuan sama bos besar, tinggal pasrah nasib pekerjaan mereka. Mungkin saja malam ini tidak ada yang bisa tidur dengan nyenyak. Karena saat tiba di rumah sudah masuk waktu malam, Meizi tidak berpikir apa yang ia temukan hari ini. Ia terfokus pada anak semata wayangnya, sebab sudah seharian ia tinggalkan ke kantor. Semua aktivitas berhubungan dengan bisnis ditutup. Deki pulang dari kantor pun sudah malam. Ia belum sempat memberi kabar kepada atasannya. Apalagi semua rumit, maka tidak cukup kalau lewat handphone. Biar besok saja bertemu dengan bos besar. Hari itu semua pada sibuk. Baik kantor pusat maupun kantor cabang tidak terkecuali bos besar. Hari itu banyak menguras energi, hingga malam tidak saling memberi kabar. Seiring suara azan subuh berkumandang, handphone Meizi pun terdengar bergetar. Ternyata ada pesan dari Deki. Ia mengabarkan kalau ada waktu hari ini ia hendak bertemu. Karena masih mengantuk mungkin, Meizi hanya bilang datang saja ke rumah. Semua sudah selesai di pagi hari itu. Meizi belum berencana untuk berangkat kemana-mana, karena ia masih menunggu kedatangan Deki, orang kepercayaannya. Andaikan ia harus ke kantor pusat sekarang, dalam keadaan pun sedang rumit, ia pun belum punya persiapan untuk menindaklanjuti permasalahan kemarin. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 8.35 menit. Baru terdengar suara mobil di depan gerasi. Meizi belum menghiraukan siapa yang datang. Ia masih menemani Shenzhen bermain. Dikala itu juga Veronica memberitahu bahwa ada Bapak Deki baru tiba. Meizi berpesan tunggu dulu di ruang depan. Setelah menyampaikan pesan majikannya, Veronica langsung keluar entah kemana. Deki masih menunggu bos mereka di ruang depan. Tidak terlalu lama Meizi pun menjumpai Deki yang dari tadi menunggunya. Pertemuan pagi hari itu tampak kurang nyaman bagi Deki. Karena apa yang harus ia sampaikan masih bentuk kesalahannya. Karena pengawasannya masih kebobolan. Melihat Deki tampak bingung, Meizi duluan bertanya tentang pertemuan dengan bos pemilik perusahaan garmen itu. Ia belum langsung bertanya tentang hasil investigasi di kantor cabang. Deki menceritakan hasil pertemuan kemarin. Masalah legalitas dokumennya resmi. Tidak ada yang diragukan lagi. Karena kemarin langsung ia cross-check sampai ke notaris. Namun ada sedikit permasalahan di perusahaan itu. Ada sebuah aset tidak bergerak,
yang keadaannya dalam pengawasan dari pihak bank. Saya sudah menghubungi pihak bank yang bersangkutan. Semua itu bisa diselesaikan. Tetapi masalahnya bos pemegang saham ini maunya lepas tangan dengan administrasinya. Jadi harus yang menanggungnya pemilik saham yang baru. Mendengar cerita dari Deki, kalau seperti itu perjalanannya, kita pending dulu untuk sementara waktu. Akhirnya Meizi langsung bertanya hasil dari kantor cabang kemarin. Deki nampak lesu karena ia malu. Namun Meizi bercerita bahwa ia sudah tahu titik permasalahannya. Karena ia kemarin sudah membongkar yang di kantor pusat. Sangat erat hubungannya dengan kantor cabang yang kamu maksud, ungkap Meizi. Karena semua sudah terbongkar, Meizi banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel, agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.